Selamat datang kepada mahasiswa semester 1 Program Studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Kewirausahaan. Berikut identitas mata kuliah kita. Mata kuliah kita Kewirausahaan dengan kode mata kuliah 54330082. Pengajarnya dengan saya sendiri, Ibu Siti Sahara, dan dengan Bapak M. Akvin Ramadan. Untuk mahasiswa semester 1, jumlah SKS 2 SKS, jam per minggunya tatap muka 2 kali 50 menit. Untuk saat ini karena efek COVID-19, kita akan melaksanakan perkuliahan secara online untuk mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan mata kuliah kewirausahaan ini diharapkan kalian selaku mahasiswa mampu memahami pengertian fungsi dan peranan kewirausahaan, lalu memahami penerapan kewirausahaan dalam praktek, manfaat, dan keuangan bagi perusahaan dan diri sendiri, dan yang terakhir, memahami ruang lingkup problematik serta penerapan dalam praktek dunia bisnis. Adapun jadwal perkuliahan kita selama 1 semester sebagai berikut. Kita ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu ada UTS dan UAS. Pertemuan pertama sampai ke pertemuan UTS akan dibawakan oleh saya, Ibu Siti Sahara, dan pertemuan ke-9 sampai UAS itu akan dibawakan oleh Bapak Akvin Ramadan. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas pendahuluan. Yang kedua, pada pertemuan kedua kita akan membahas definisi kewirausahaan. Pertemuan ketiga kita akan membahas cara mendirikan usaha. Pertemuan keempat kita akan membahas bentuk organisasi usaha. Pertemuan kelima kita membahas menilai kebutuhan usaha. Pertemuan keenam kita membahas cara memperoleh modal, dan pertemuan ketujuh kita membahas tentang transaksi pembayaran. Pada pertemuan 9 nanti dengan Pak Akvin insya Allah akan membahas tentang cara mengajukan pinjaman. Ke-10 mengelola sumber daya manusia. Ke-11 pasar dan pemasaran. Ke-12 strategi pemasaran. 13 menyusun laporan keuangan. 14 penilaian kelayakan usaha. Dan ke-15 analisis persaingan. Untuk evaluasi pembelajaran, di sini kita punya 3 komponen penilaian, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Untuk tugas, bobotnya itu 40%, terdiri dari tugas mandiri dan kelompok. UTS dan UAS 30%, 30%. Ada beberapa referensi yang bisa kalian jadikan panduan ataupun literasi dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Selain referensi ini, kalian juga bisa menggali literasi dari jurnal ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita kewirausahaan. Sebelum kita gali lebih dalam definisi mengenai kewirausahaan, kita harus mulai mengubah pola pikir kita yang selalu berorientasi menjadi karyawan. Mulai sekarang kita putar balik menjadi berorientasi untuk mencari karyawan. Jika kalian selaku mahasiswa mau mengubah pola pikir tersebut, kalian akan lebih mudah mempelajari keuntungan dan kelebihan berwirausaha dibandingkan menjadi pegawai.
Lalu selanjutnya, kalian harus menanamkan di mindset kalian bahwa kalian berani melakukan wirausaha. Memang dalam kewirausahaan kita memiliki kendala untuk memulai suatu usaha. Kendala pertama pasti adanya rasa takut akan rugi ataupun bangkrut. Begitu juga sebagian orang yang sudah memiliki jiwa wirausaha merasa bingung dari mana kita harus memulai suatu usaha. Tidak sedikit juga yang merasa bahwa berwirausaha sama dengan tidak memiliki masa depan yang pasti. Sementara itu, dengan bekerja di perusahaan, mereka yakin bahwa masa depan sudah pasti. Justru, masa depan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Baik buruknya masa depan, kitalah yang menentukan sehingga motivasi untuk berkembang terbuka lebar. Dorongan berbentuk motivasi yang kuat merupakan modal awal untuk menjadi wirausaha. Memang memulai suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak kendala yang menghadang, mulai dari mental yang takut rugi, motivasi yang mulai turun, bakat, soal keluarga, dana, pengalaman sebelumnya, ataupun kemampuan dalam mengelola usaha itu sendiri. Namun, paling tidak, mental yang dimiliki merupakan modal yang sangat besar untuk memulai suatu usaha. Dengan berwirausaha, paling tidak kalian memiliki 4 keuntungan. Yang pertama, harga diri. Dengan membuka usaha atau berwirausaha, harga diri seseorang tidak turun, tetapi sebaliknya meningkat. Si pengusaha menjadi kelas tersendiri di masyarakat dan dianggap memiliki wibawa tertentu, seperti disegani maupun dihormati. Jika dulunya masyarakat malu jika tidak menjadi karyawan, fenomena ini sekarang mulai terbalik. Banyak pengusaha yang sukses dalam menjalankan usahanya menjadi contoh bagi masyarakat, apalagi mampu memberikan peluang kerja yang sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus, pengusaha bahkan dianggap sebagai penyelamat bagi mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan perlu diingat bahwa menjadi pemilik usaha dengan mempekerjakan orang lain merupakan hal yang sangat mulia. Kedua, dari sisi penghasilan. Dari sisi penghasilan, memiliki usaha sendiri jelas dapat memberikan penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan menjadi pegawai. Penghasilan seorang pegawai dapat dikalkulasikan untuk suatu periode tertentu. Tentu saja besarnya tidak jauh berbeda setiap bulannya. Sementara itu, besar kecilnya penghasilan seorang pengusaha tergantung dari usahanya. Sedangkan besar kecilnya penghasilan karyawan lebih banyak ditentukan oleh si pengusaha. Yang ketiga, ide dan motivasi. Biasanya para wirausaha selalu memiliki ide yang begitu banyak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Telinga, mulut, dan mata selalu menjadi inspirasi untuk menangkap setiap peluang yang ada. Seorang pengusaha juga memiliki indera keenam yang mampu membaca sesuatu yang tidak dapat dibaca seseorang. Pengusaha juga memiliki motivasi yang tinggi untuk maju dibandingkan dengan menjadi pegawai. Berpikir, melihat, atau mendengar sesuatu selalu menjadi ide untuk dijual. Motivasi untuk maju dan semakin besar akan selalu melekat dalam hati seorang pengusaha. Setiap waktu selalu timbul ide untuk menjadikan sesuatu menjadi produk yang dapat dijual ataupun menghasilkan uang. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki jiwa pengusaha melihat sampah saja sudah berpikir menjadikan barang yang dapat diolah dan menjadi barang siap jual. Yang terakhir, masa depan. Masa depan pengusaha yang sukses relatif jauh lebih baik dibandingkan seorang pegawai. Seorang wirausahawan tidak pernah pensiun dan usaha yang dijalankan dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita sering mendengar suatu usaha yang bisa dikelola sampai 7 turunan.
Namun, juga perlu diingat bahwa dari sisi negatifnya, tidak sedikit pula pengusaha yang gulung tikar dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah dalam mengelola perusahaan. Seorang pengusaha dituntut berani mengambil resiko, baik uang maupun waktu. Tentu saja berani menanggung resiko dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Seorang pengusaha dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola usahanya dan memiliki indera khusus. Di samping itu, pengusaha juga harus memiliki tanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dan komitmen terhadap apa yang sudah dijalankannya. Agar langkah kita untuk berwirausaha menjadi mudah dan terang, kita perlu melakukannya dengan langkah-langkah yang mudah. Langkah-langkah ini kita artikan sebagai jurus yang akan membimbing dan mengarahkan kita sebelum memulai usaha. Yang pertama, berani memulai. Berani memulai artinya seseorang harus segera memulai, paling tidak berpikir untuk berusaha. Memulai usaha dari hal-hal yang paling kecil sesuai dengan kemampuan si calon pengusaha. Untuk memulai pertama kali suatu usaha memang terasa sangat berat. Banyak kendala yang dihadapi seperti dari mana dimulainya usaha tersebut dan apa yang perlu dipersiapkan. Hal yang terpenting adalah memulai terlebih dahulu. Baru kita mengetahui kekurangan dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan selanjutnya. Terkadang, niat dan motivasi yang kuat untuk berusaha tidak akan pernah terrealisasi tanpa berani memulai saat ini juga. Banyak orang yang mengatakan bahwa membuka usaha itu gampang, tetapi memulainya sangat sulit. Langkah selanjutnya, seorang calon pengusaha dituntut untuk berani menanggung segala resiko, baik resiko kerugian, bangkrut, ataupun resiko lainnya. Penyakit takut rugi atau bangkrut ini juga menjadi momok bagi calon wirausahawan baru. Perlu diingat bahwa dalam usaha hanya ada dua pilihan, yakni untung atau rugi. Artinya, bisnis yang akan dijalankan pasti memiliki risiko untung dan rugi. Seorang calon pengusaha harus berani mengambil risiko terbesar dan seberat apapun. Hal yang perlu diingat adalah menjalankan segala sesuatu dengan perhitungan matang dan selalu memiliki sikap optimis bahwa semua masalah dapat diatasi. Perlu dicamkan pula bahwa semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar pula peluang untuk maju dan meraup keuntungan. Langkah ketiga adalah penuh perhitungan. Agar peluang memperoleh keuntungan tidak hilang, segala kendala dan resiko yang dihadapi dapat diatasi atau diminimalisir. Sebelum melakukan bisnis, seorang calon pengusaha perlu memperhitungkannya. Kalkulasi dalam prediksi apa yang akan terjadi sangat penting dan perlu dibuat di atas kertas kerja. Kalaupun terjadi resiko yang harus ditanggung nantinya, itu pun tidak terlalu meleset dari perhitungan. Untuk itu, seorang calon pengusaha diminta untuk memiliki naluri dan daya pikir yang hebat. Langkah keempat adalah memiliki rencana yang jelas. Perhitungan yang dibuat sebaiknya dituangkan dalam suatu rencana yang lengkap. Rencana dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha harus dibuat secara rinci. Rencana yang akan dijalankan ini memuat apa saja yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan akan dilakukan, berapa besar biaya yang akan dikeluarkan, dan siapa yang akan melaksanakannya. Kemudian, rencana yang sudah dibuat akan dijadikan sebagai pedoman untuk melangkah ke masa depan. Tanpa rencana yang matang dan lengkap, sulit untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Yang kelima, tidak cepat puas dan putus asa. Seorang pengusaha tidak akan pernah cepat puas atas hasil yang dicapainya. Bahkan seorang pengusaha yang hebat
selalu haus akan kemajuan dan selalu akan merasa kurang. Sikap untuk tidak cepat putus asa ini akan memotivasi pengusaha untuk terus maju. Selain itu, pengusaha juga diharuskan untuk tidak cepat putus asa atas segala kegagalan yang dialaminya. Kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Selidiki dengan teliti penyebab kegagalan tersebut dan segera perbaiki, sehingga kegagalan tersebut tidak akan pernah terulang lagi. Dengan demikian, pengusaha selalu berusaha bertindak untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Pengusaha juga harus mampu untuk menciptakan ataupun mencari peluang-peluang baru yang lebih memberikan harapan. Langkah selanjutnya adalah optimis dan penuh keyakinan. Sifat optimis dan penuh keyakinan bahwa usaha yang sedang dijalankan akan memberikan hasil selalu ditanamkan kepada semua pengusaha. Seseorang yang tidak memiliki sikap optimis akan sulit untuk menembus setiap halangan atau rintangan yang dihadapinya. Jangan pernah ada rasa keraguan yang dapat menghentikan usaha yang kita sedang jalankan. Namun, optimis dan penuh keyakinan tentunya harus penuh dengan perhitungan yang matang. Langkah ketujuh, memiliki tanggung jawab. Pengusaha juga harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap usaha yang sedang dijalankannya, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, atau kepada pihak-pihak luar perusahaan. Misalnya saja dalam hal komitmen atau janji tertentu untuk mengembalikan sesuatu yang wajib dilakukan. Yang terakhir, seorang calon pengusaha harus memiliki etika dan moral dalam menjalankan usahanya. Hal ini perlu dijunjung tinggi mengingat etika dan moral berbisnis merupakan dasar untuk melakukan suatu bisnis yang baik. Pengusaha harus mampu menghargai karyawan, masyarakat, pelanggan, atau pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha sesuai dengan etika yang berlaku. Seorang calon pengusaha paling tabu untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum, baik hukum bermasyarakat maupun terhadap hukum negara. Sebaliknya, pengusaha yang baik adalah pengusaha yang taat akan peraturan dan taat pada hukum. Sekian materi kita pada pertemuan pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Motivasi belajar kita kali ini adalah jadilah anak muda produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dari Bapak B.J. Habibie. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.